Saudara, tidak ada kekudusan yang sejati jika hati kita penuh dengan kebencian. Tidak ada hidup yang berkenan jika kita masih menyimpan dendam. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, bagi saudara yang sedang dilanda banyak masalah pergumulan, masalah yang belum kunjung selesai, relasi keluarga yang rusak, bergumul dengan sakit penyakit, maka setelah firman Tuhan ini kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan hidup saudara. Karena itu tetaplah bersama dengan kami saudaraku sampai di akhir renungan firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita sejenak merenungkan firman Allah yang akan menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Bukalah telinga rohani kami Bapa, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, saudaraku. Demikian bunyi firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang yang sangat ingin sehat di dalam hidupnya. Ia mulai banyak membaca artikel tentang kesehatan, saudaraku. Ia mulai mengikuti akun motivasi olahraga. Ia mulai membeli sepatu olahraga yang mahal. Kemudian ia mendaftarkan diri ke pusat kebugaran. Tapi yang ia lakukan setiap hari, ia hanya datang duduk sebentar, kemudian bermain ponsel, lalu pulang, saudaraku. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tubuhnya tidak kunjung berubah. Saudara tentu sudah tahu jawabannya. Bukan karena fasilitas tempat kebugarannya yang kurang memadai, bukan juga karena ilmunya yang tidak cukup, tetapi karena ia tidak sungguh-sungguh mengejar tujuannya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen hari ini tahu tentang kekudusan, mendengar tentang kekudusan, bahkan membicarakan kekudusan, saudaraku. Tetapi mereka tidak benar-benar tertarik untuk mengejar kekudusan di dalam hidupnya. Maka firman Tuhan hari ini tidak memanggil kita hanya untuk tahu firman Tuhan, saudara, melainkan untuk mengejarnya dan melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan menyuarakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudaraku, apa korelasinya antara berdamai dan mengejar kekudusan? Hidup damai adalah buah nyata dari kekudusan hidup kita, saudara. Jika seseorang berkata ia ingin hidup kudus tetapi ia mudah marah, mudah menyimpan dendam, mudah emosi, suka berkonflik dengan orang lain, sulit untuk mengampuni orang lain, maka kekudusan hidup itu hanya bersifat konsep saja, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini tidak sungguh-sungguh serius untuk mengejar kekudusan dalam hidupnya. Saudaraku, ini berarti kekudusan sangat erat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang yang rindu mengejar kekudusan di dalam hidupnya, ia akan belajar hatinya makin lembut, egonya makin dipatahkan, kasihnya semakin nyata dan dapat dirasakan orang-orang di sekitarnya. Saudaraku, dendam, kepahitan, dan konflik jika dipelihara akan menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa hati yang tidak mau berdamai, hati yang tertutup, hati yang keras, hati yang sulit untuk dikuduskan adalah hati yang belum bisa dipulihkan oleh Allah. Mungkin seseorang bisa saja rajin ke gereja, saudara, tetapi jika hatinya penuh luka, maka ia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Maka hari ini mari kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ada luka lama yang masih belum sembuh? Apakah ada konflik
yang masih kita simpan diam-diam, tetapi tidak pernah kita bereskan. Saudara, tidak ada kekudusan yang sejati jika hati kita penuh dengan kebencian. Tidak ada hidup yang berkenan jika kita masih menyimpan dendam. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan menyuarakan kepada kita, kejarlah kekudusan. Kita tidak dipanggil untuk hidup yang pasif, menunggu. Kekudusan itu harus dikejar, saudaraku. Kekudusan itu datang karena pilihan setiap hari untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mengejar kekudusan itu berarti hidup kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau dikoreksi, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mau hidup taat pada firman meskipun sulit. Hidup yang mau dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Jadikan arah hidupmu adalah mengejar kekudusan, saudaraku. Maka jagalah pikiran saudara dari hal-hal yang bisa merusak hati saudara. Jagalah perkataan saudara, jangan melukai orang lain. Jaga hati saudara untuk tidak memikirkan hal-hal yang kotor. Kekudusan memang tidak akan terlihat oleh orang lain, saudaraku, tetapi akan terlihat oleh Tuhan secara jelas. Jadikan hari ini sebagai momentum untuk kita berubah bersama-sama, saudaraku. Mari arahkan hidup kita untuk terus mengejar kekudusan di hadapan Allah. Saudaraku, banyak hari-hari ini orang yang sibuk melayani tetapi lupa menjaga hatinya. Banyak orang yang aktif ke gereja tetapi pasif dalam pertobatan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, Tuhan lebih peduli siapa kita daripada apa yang kita lakukan. Tuhan mau mendapati kita untuk menjaga hidup kita tetap kudus, berkenan di hadapannya. Saudaraku, pada akhirnya hidup kekristenan kita bukan tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tetapi seberapa jauh kita mau diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak sedang bicara tentang orang lain. Firman Tuhan sedang berbicara kepada kita, kepada hati saudara, kepada pilihan hidup saudara. Tuhan tidak berkata, jika sempat hiduplah damai. Tuhan tidak berkata, jika sempat kejarlah kekudusan. Tuhan berkata, berusahalah dan kejarlah. Mengejar kekudusan adalah panggilan hidup kita. Mengejar kekudusan adalah panggilan untuk hidup berubah di hadapan Tuhan. Mengejar kekudusan adalah panggilan untuk mengambil keputusan hari ini untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Mari hari ini kita sadar, saudaraku, bahwa selama ini kita masih sibuk mengejar yang lain. Kenyamanan, pengakuan, kesuksesan, penerimaan orang lain. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh untuk mengejar kekudusan di dalam hidup kita. Tanpa sadar kita mulai berkompromi dengan dosa. Kita mulai menunda pertobatan. Kita mulai berdamai dengan dosa. Tetapi hari ini Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Saudaraku, kekudusan memang tidak mudah. Tetapi tanpa kekudusan kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Damai memang menuntut pengorbanan, saudaraku, tetapi tanpa damai, hati kita tidak pernah benar-benar tenang. Hari ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi hari ini tentang bagaimana kesediaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan, saudaraku. Apa yang akan saudara kejar setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Hari ini bersama dengan saya, mari kita putuskan bersama, saudaraku. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengejar kekudusan. Aku mau selalu hidup berdamai dengan orang lain. Aku mau terus bertumbuh mengenal jalan-jalan-Mu dan selalu mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Kiranya hari ini menjadi titik balik di mana kita hidup mau mengejar kekudusan Allah. Tuhan yang memanggil kita adalah setia, dan Dia juga yang memanggil. Dia juga yang akan memampukan kita untuk hidup berkenan, kudus di hadapan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan hari ini. Hidup ini adalah tentang berjalan bersama dengan Engkau dan terus mengejar hidup dalam perkenanan dan kekudusan Allah. Tuhan, kami mengakui dengan jujur kami sering lemah, kami sering gagal, kami sering berkompromi dengan dosa. Hari ini kami datang, Tuhan, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Hari ini kami mau berkomitmen. Kami mau mengambil keputusan bersama. Arah hidup kami adalah untuk hidup mengejar kekudusan dan hidup berkenan di hadapan-Mu.
Saudara, engkau yang mengalami pergumulan yang berat, mari angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangannya, yang berharap kepada engkau, yang sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Engkau melihat setiap hati yang saat ini sedang memikul beban yang berat, beban yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka yang hampir menyerah, mereka yang hampir putus asa Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan mendatangkan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau adalah Allah yang terus menyertai hidup mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan memegang hidup mereka dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan pergumulan hidup mereka. Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau yang menyentuh orang yang sakit dan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit Bapa, baik sakit secara tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan ilahi turun atas mereka semua. Hari ini mereka memiliki pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami sangat percaya hari ini Tuhan telah memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka yang merindukan kesembuhan yang datang daripada-Mu. Hari ini kami juga menyerahkan kepada-Mu setiap hubungan relasi keluarga demi keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, dan sebaliknya Bapa. Ada di antara mereka hubungan keluarga yang semakin dingin, penuh luka dan penuh salah paham. Hubungan orang tua dan anak yang penuh dengan jarak, penuh dengan kemarahan dan penuh dengan kekecewaan. Kiranya setiap hati mereka mulai hari ini dikuasai oleh damai sejahtera Allah, dikuasai oleh kasih, dikuasai oleh pengampunan. Kami percaya relasi yang rusak Tuhan akan pulihkan dan mereka akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan dosa dalam hidup mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penyertaan-Mu, hikmat-Mu, sehingga mereka kuat dalam menghadapi godaan dosa. Bagi mereka yang bergumul tentang pekerjaan, keuangan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tertekan, mereka yang bingung menghadapi masa depan, kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara hidup mereka. Engkau akan membuka jalan di tengah-tengah jalan yang buntu. Engkau akan menyediakan jalan keluar bagi mereka tepat pada waktunya. Berikan hikmat, berikan ketenangan hati, dan ajarlah kami untuk tetap setia, jujur, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan. Hidupmu akan diberkati untuk menjadi berkat. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara semua. Sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam berkat nama yang kudus, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya percaya saudara terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan setiap hari di channel ini. Jangan lupa share video ini jika saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah saudara-saudara kita juga mengalami berkat yang sama seperti yang saudara telah dengar pada pagi hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.